Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نويل التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada sholat subuh ini, apalagi 2 rakaat sebelum subuh. Kita hadirkan dalam hati bahwa ini pertanda baik dan nikmat dari Allah. Dan ini menunjukkan kita insya Allah, dan kita husnudzon billah, termasuk orang-orang yang selamat, diampuni dosa-dosa kita. Kita sampai di pembahasan masih lanjutan dari bab yang kemarin tentang pahala bacaan atau pahala sedekah. Itu sampai kepada orang yang sudah meninggal, misalkan orang tua kita, saya bersedekah ini pahalanya mudah-mudahan diterima oleh orang tua saya. Ini kita sudah bahas dalam kesempatan yang lalu. Kalau yang mengarang kitab ini mengatakan sampai, karena beliau adalah mazhabnya Maliki, dan Malikiyah itu mengatakan sampai. Bukan doa. Kalau doa sepakat. Panjenengan berdoa, Rabbi firli wa liwalidayya Allah. Ini sepakat ini. Sepakat nyampe. Karena di Al-Qur'an doa diajarkan, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang berkata, ya Allah ampuni saudara-saudara kami yang telah lalu, yang telah meninggal itu. Doa berarti nyampe, dan isi dari surat jenazah itu kan doa. Yang didoakan sudah mati, nyampe. Ini yang dibahas ini, kita bersedekah, tapi sedekahnya kita akan berikan atau hadiahkan kepada ibu saya, kepada bapak saya, itu loh. Ini ada 2 pendapat. Syafi'iyah nggak nyampe. Kenapa? Karena sudah selesai masa dia mendapatkan pahala, sudah selesai. Karena baru sekarang dikirim. Kalau punya dia sendiri dulu ketika hidup dia tetap nyampe, ini nggak ada masalah. Dulu ketika hidup dia banyak berbuat baik, ya punya dia. Ini kalau dia sudah mati, nah ini sekarang kita mau ngirim sekarang gitu. Kalau dalam mazhab Maliki ini nyampe. Mazhab Syafi'iyah enggak nyampe. Wala yasalil insani illa ma sa'a. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan yang lalu di surat An-Najm ayat 39 itu,
Wa laysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Kalau sudah mati ya sudah selesai, apa yang sudah dia lakukan yaitu yang miliknya. Enggak ada kiriman baru, itu enggak ada. Kecuali doa. Doa ini sepakat saya sampaikan tadi. Ar-Rabi' bin Anas, kita sampai di halaman 119. Ar-Rabi' bin Anas berpendapat bahwa firman Allah, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan, yaitu yang saya sampaikan tadi, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ini orang kafir kata ini. Jadi kata yang mengatakan enggak nyampe itu, karena kalau sudah mati ya sudah, yang sudah dilakukan yaitu tidak bisa kemudian mendapatkan lagi. Kalau dulu sedekahnya dia ya punya dia, tapi kalau sekarang mau sedekah mau diberikan kepada dia enggak ada. Sudah selesai. Nah, diriwayatkan yang mengatakan nyampe itu ayat ini, wa laysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya memperoleh apa yang diusahakan. Itu untuk orang kafir saja. Sedangkan orang mukmin ia mendapatkan apa yang ia usahakan dan mendapatkan apa yang diusahakan orang lain untuknya. Nah, ini yang kedua ini. Dan mendapatkan apa yang diusahakan orang lain untuknya. Ini yang tidak sama dengan syar'i. Yang pertama sama, ya memang yang diusahakan itu yang punya dia kan. Tapi orang lain yang berusaha dikasihkan ke dia. Nah, ini yang enggak sepakat. Ya, begitu. Jadi tidak perlu kita kemudian yang menentang, Pak, ini saya untuk masjid, untuk ibu saya. Kan sering saya juga kadang-kadang begitu. Oke, mudah-mudahan diterima oleh Allah, diterima oleh ibu panjenengan di sana, bahagia dengan sedekah ini. Kan menghadirkan sedekahnya dia untuk orang tuanya. Ini ada yang menyatakan nyampe, ada yang menyatakan tidak. Aku berkata, kata pengarang kitab Imam Qurtubi, banyak dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang perkataan ini dan menguatkannya, bahwa amal soleh dari orang lain sampai kepada orang mukmin yang telah mati. Amal soleh berarti boleh saja. Apa hadisnya? Dalilnya apa? Yang pertama, dalam kitab Sahih ini diriwayatkan oleh Aisyah kalau tidak salah. Kalau disebutkan di sini. Tapi ini riwayat Aisyah. Imam Bukhari, ya, ini Bukhari dan juga Muslim. Bukhari dalam kitab As-Shaum, Muslim dalam kitab As-Siyam. Man mata, barang siapa yang mati, wa alaihi siyamun, sedangkan dia memiliki tanggungan puasa, anhu, dia baginya, shoma anhu waliyuhu, maka walinya berpuasa untuk dia. Soma berpuasa anhu untuk dia, waliyuhu, siapa wali dia. Man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Kalau ada orang mati, ini saya bahas dulu, saya sederhanakan biar enggak bingung. Ada orang sakit sampai mati, dia sakit sampai mati. Masuk bulan puasa, enggak puasa, mati. Ini kan hadis mengatakan begini, orang yang mati sedangkan dia punya kewajiban puasa. Ini hadisnya sahih ya, sahih. Jadi kalau sahih itu bisa dijadikan rujukan dan dibahas. Maka walinya, wali di sini artinya ahli warisnya. Kalau misalnya yang mati bapaknya atau ibunya, ya anaknya, ya ahli warisnya ini wajib mengganti puasanya. Ada orang mati bulan puasa, ya enggak puasa karena sakit, mati tanggal 15, itu kan 15 hari enggak puasa. Kalau melihat hadis ini, itu harus diganti oleh walinya. Siapa wali di sini? Ahli warisnya. Nah, pembahasannya begini, biar kita enggak bingung. Orang mati sedangkan dia punya hutang puasa, itu minimal ada 3 kategori. Makanya ini kalau kita punya keluarga begini,
Ya kita lihat, yang pertama, dia mati misalkan tanggal 15 bulan Ramadan, selama 15 hari enggak puasa, sebab enggak puasanya karena udzur, maka enggak perlu diganti. Enggak perlu diganti. Ada sebagian yang membayarkan fidyah untuknya, monggo enggak apa-apa. Enggak perlu diganti. Karena dia meninggalkannya ada udzur. Apa udzurnya? Sakit tadi. Para ahli fikih mengatakan yang dimaksud mengganti ahli warisnya ini kalau dia sakit, misalkan bulan Ramadan sakit ya, sakit bulan Ramadan kan, dia tidak puasa selama 15 hari. Orang nggak puasa 15 hari, ini kan harus ganti antara Ramadan sampai Ramadan lagi kan. Panjenengan Ramadan kemarin punya utang berapa? 3 misalkan. Kenapa? Karena perjalanan. Atau kalau ibu-ibu misalkan saya punya utang Ramadan berapa? 7 hari. Kenapa? Datang bulan. Nah, selesai Ramadan, bulan Dzulhijjah mati. Yang 7 hari ini padahal antara bulan puasa dengan Dzulhijjah masih bisa puasa dia. Tapi kan dia mikirnya begini, gampang kan nanti saya puasa hari apa? Bulan Rabiul Awal. Ternyata ajal enggak ada yang tahu kan. Kecelakaan mati bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang harus diganti oleh walinya ini. Karena dia mati punya tanggungan puasa, harusnya dia bisa mengganti. Setelah Ramadan itu bisa puasa dia ganti. Tapi karena dia tidak mengganti, dan boleh saja karena orang yang meninggalkan puasa karena udzur menggantinya enggak harus buru-buru. Yang harus buru-buru itu kalau ada orang puasa, tidak puasa enggak ada udzur. Karena malas puasa atau karena lapar dia makan ya. Maka dia wajib mengganti langsung. Kalau tidak, setiap waktu, setiap hari yang dia lewati dosa semua. Makanya al-fawr. Tapi kalau di Ramadan dia meninggalkan puasa karena udzur, kalau perempuan misalkan datang bulan, kalau laki-laki dalam perjalanan atau sakit Ramadan, maka selama dia antara Ramadan dengan Ramadan ini boleh memilih. Nanti saya mau puasa Rajab sajalah sekalian. Puasa di bulan Haram, atau saya bulan Muharram puasa nanti tak ganti 7 hari. Atau sekalian nanti saya puasa pas barengan Arafah atau Asyura. Ya enggak apa-apa, boleh enggak apa-apa. Tapi niatnya mengganti fardu, bukan niat Asyuranya. Kalau niat Asyura enggak sah. Niat fardu diniatkan sunnah itu boleh. Tapi niat sunnah sekalian fardu itu enggak sah. Fardunya enggak terbayar, enggak gugur. Jadi man mata wa alaihi siyam shaman huwa lihu, orang yang mati sedangkan dia punya tanggungan puasa yang seharusnya sudah bisa diselesaikan, dia enggak mau menyelesaikan. Ternyata ada kecelakaan tadi, dia mati, maka walinya ini harus mengganti. Maka dari itu, kalau ada orang tidak puasa di bulan Ramadan karena udzur atau tidak, apalagi tidak udzur, karena udzur harus memberitahu ahli warisnya atau istrinya, saya nanti akan saya bayar, saya punya hutang puasa 7 hari. Nah itu. Nah, apakah kita juga harus puasa? Kalau kita nggak mampu ya pakai fidyah 1 on tiap hari, 0,6 kilo ya, setengah kilo lah, setengah kilo lebih on ini. Tapi nggak nyampe sekilo. Itu fidyahnya setiap hari. Kalau 6 hari ya kali sendiri. Tapi upayakan kalau bayar fidyah itu jangan kurang, lebih baik lebih. Nah kalau kurang nggak sah, kalau lebih malah dihitung sedekah. Makanya di masjid-masjid itu biasanya kalau bayar fidyah itu dikasih lebih terus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalkan ini fidyah apa? Ini kafarat lah atau fidyah ini nggak apa-apa dia
ini orang tua saya Ustaz nggak bisa puasa selama sebulan, sakit dan sakitnya nggak sembuh-sembuh, ya wis bayar fidyah saja. Nah, ya, fidyah itu ditentukan, dan kalau bisa fidyah ini jangan sampai ngepas, Nah, ya kalau sekarang alhamdulillah kita makmur ya. Jadi sebenarnya fidyah itu 0,6 on itu nggak sampai sekilo beras. Anggaplah kalau dia 30 hari ya 30 kilo gitu. Jelas lebih itu. Sebenarnya dan kita niatkan lebihnya ini untuk sedekah. Itu lebih baik. Tapi jangan mempatenkan ini fidyahnya sekian. Kalau nggak sekian nggak sah dan nggak benar, karena rujukan acuannya itu ya fikih. Jadi kalau begini bahasanya, kalau di masjid kami fidyahnya sekian, zakatnya sekian, ini sekian, ini bagus. Jadi bukan mengatakan itu hukumnya sekian, enggak. Jadi masjid kami karena melihat kalau zakat itu beras yang paling baik, harganya yang mahal, maka kami sekian, begitu. Jadi jangan kemudian itu kalau kurang sekian kami enggak nerima, ya enggak. Karena ada ukuran tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat terhadap semua pembayaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada orang yang berhaji untuk orang lain. Sebelum berhaji untuk dirinya sendiri. Hajja an nafsika tsumma hajjan shibri. Berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian berhajilah untuk orang lain yang tidak mampu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan hadisnya sahih. Ini menjadi aturan, orang itu boleh menghajikan orang lain. Hukumnya kan boleh kan? Orang sudah mati, kita punya bapak mati, dan kita ingin menghajikan dia, ya boleh. Tapi hati-hati kalau menghajikan orang itu. Sekarang banyak modus itu. Karena pertama nggak boleh lebih dari satu orang, nggak boleh. Saya misalkan mau haji, kan syaratnya pertama orang bisa menghajikan orang lain, dirinya harus haji dulu. Nggak bisa dia haji pertama kemudian tak hajikan sekalian, tak hajinya nggak bisa. Pertama dia harus haji dulu. Nah kalau dia berangkat lagi haji yang kedua, nggak apa-apa menghajikan orang lain, tapi dia setidaknya untuk orang itu kita dapat pahalanya, insya Allah dapat pahala. Paham nggih? Jadi kalau haji itu menghajikan orang itu pertama dia harus haji, yang kedua nggak boleh lebih. Curigai itu kalau Pak tolong carikan orang yang mau membadali haji, yang membadalkan orang untuk haji sekian, tarifnya sekian, berapa orang saja. Nah ini masalah ini. Berapa orang saja? Nggak bisa, cukup satu orang saja. Dan itu pun setiap melakukan manasik haji nggak boleh niatkan untuk dirinya, nggak boleh. Saya tawaf untuk fulan, begitu. Misalnya yang dihajikan Haji Ahmad, tawaf saya ini saya niatkan untuk Haji Ahmad, wukuf saya untuk Haji Ahmad, ngelempar saya untuk Haji Ahmad, ini sa'i saya untuk Haji Ahmad, begitu. Harus nama orang yang dihajikan itu disebut terus gitu. Kalau enggak ya enggak dapat pahala haji yang di sana. Dan ini hampir disepakati. Nah, kalau sampai Syafi'i sendiri kalau haji kenapa kok boleh? Padahal yang dihajikan sudah mati, yang menghajikan masih hidup. Kenapa kok boleh? Kenapa kalau pahala dihajikan enggak nyampe? Wong haji bisa kok. Kata Syafi'i ya karena ada hadisnya. Kalau masalah pahala tadi kan hanya menafsirkan ayat wa alaysal insani mas'a. Ini tidak luput dari ijtihad. Jadi kalau ini kan ada hadisnya memang. Jadi haji badal gak ada perbedaan itu. Hanya syaratnya hati-hati. Saya haji kedua itu membadali
bapaknya teman saya. Haji kedua itu. Ya satu. Karena sebenarnya saya mau menghajikan keluarga, tapi dia mohon dengan sangat itu. Jika itu saya ikut tenaga musim haji itu yang dari Depak. Pertama saya haji sendiri. Yang kedua ikut itu ya sekalian menghajikan orang. Ya ada bayarnya nih, Pak. Jadi dikasih uang sekian, tolong hajikan bapak saya. Saya meminta panjenengan karena percaya panjenengan. Wis, punya pondok di Malang. Jadi bismillah. Jadi usahakan kalau kita ingin menghajikan orang tua kita itu jangan asal memberikan. Kalau bisa keluarga sendiri yang haji yang kedua kalinya. Karena kadang-kadang haji kedua kalinya untuk mengantar istri, untuk mengantar siapa. Itu kalau bisa hajikan siapa yang belum haji dari keluarga dekatnya, bapaknya atau ibunya, hajikan. Tapi setiap melakukan manasik haji itu harus diniatkan itu terus. Nah itu akan dirasakan oleh mereka yang di sana. Oleh mereka yang di sana. Ya kalau Ustaz husnudzon aja, ini kita oleh travel diminta ada yang mau membadali haji, kita husnudzon kan nggak apa-apa. Itu terserah panjenengan. Kalau sudah husnudzon ya nggak apa-apa terserah. Karena rata-rata petugas itu kan memang petugas itu sudah haji rata-rata. Petugas haji itu yang itu kan mereka bolak-balik ke sana kan. Di travel itu KBIH itu kan tiap tahun haji dapat gratisan itu. Yang KBIH yang punya travel itu. Nah, itu biasanya sekalian dia menghajikan orang enggak apa-apa. Yang penting bonafit saja orangnya. Kalau itu jangan. Hajja an nafsika summa haji an shibri. Ya haji itu boleh. Namanya haji badan. Haji badan. Tapi menghajikan orang lain dirinya harus haji terlebih dahulu. Kalau umroh bisa umroh. Kalau haji nggak bisa, double itu nggak bisa. Maksud saya umroh bisa itu bisa diulang-ulang maksud itu. Kalau haji kan hanya sekali wukufnya. Kalau umroh bisa, pertama dirinya umroh, nanti balik lagi ke miqat, umroh lagi untuk fulan. Nanti balik lagi ke miqat, umroh lagi untuk fulan. Sehari semalam 5 kali bisa. 5 kali. Insyaallah bisa, tapi enggak pernah. Saya 2 kali sudah capek. 2 kali itu sudah harus duduk itu. Tapi teman-teman saya itu yang tua-tua kadang-kadang semangat. Saya pernah ikut travel itu di tahun 2000 sebelum Covid pas itu, ikut Safira. Yang semangat tua-tua itu, tua-tua. Semangat. Saya sudah umroh 3 kali. Saya 2 kali itu sudah harus istirahat. Ini kan perbedaannya di mana? Mungkin di semangatnya. Semangatnya. Kalau saya begini pikirannya, yang penting khusyuk ini ya. Ketimbang nanti berangkat sana mokso-mokso ya wis lah. Bismillah. Jadi apalagi nanti badan kurang sehat. Jadi 3 itu masih mumpuni. Berangkat habis subuh 3 itu masih aman-aman saja. Kalau 5 wallahu a'lam. 5 kali umroh itu ada katanya bisa, 5 itu bisa. Sampai jam 11 malam dari habis subuh itu. Pulang jam 11 malam. Kalau 2-3 ini biasa, teman-teman itu biasa. Sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu juga pernah berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Apakah aku bisa bersedekah baginya? Beliau menjawab, ya. Ini kan, ini hadisnya jelas ini. Ibuku meninggal. Ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Apakah aku bisa bersedekah dan sedekahnya untuk dia? Beliau Rasulullah SAW menjawab, ya. Saat bertanya,
sedekah apa yang paling baik? Beliau Nabi SAW menjawab, memberi minum orang yang kehausan. Dan dalam riwayat lain, memberi sumur, tempat air itu. Dan saat ini dia punya kebunnya dia ada sumur, maka kemudian dia wakafkan untuk umat Islam. Jadi air itu karena memang paling penting. Kalau kita bisa berinfak, memberi bantuan orang dengan air, itu terbaik. Jadi sedekah terbaik itu air. Orang mungkin bisa nggak makan, tapi kalau nggak minum, orang mungkin bisa bertahan, tapi kalau nggak ada air sulit. Yang mau makan, yang mau mandi, dan juga ibadah kita ini banyak berkaitan dengan air. Mau wudu, mau mandi besar, mau istinja, dengan air semua itu. Aku berpendapat, kata Al-Qurtubi, bisa jadi firman Allah bahwa manusia hanya memperoleh apa yang dilakukan, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, ditujukan kepada penghususan terhadap perbuatan buruk saja. Jadi kalau perbuatan buruk, ya dia punya dia, nggak mungkin dipindah ke saya. Dengan dalil hadis yang ada pada Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ini hadis qudsi, idza hamma 'abdi bi hasanatin wa lam ya'malha katabtuha lahu hasanah. Apabila hambaku berkeinginan melakukan satu kebaikan dan belum tidak melaksanakannya, maka aku catat baginya satu kebaikan. Yang penting benar-benar ingin melakukan satu kebaikan tapi enggak jadi. Ini ada apalah, enggak kesampaian, tetap dapat satu kebaikan karena niat itu dihitung. Niat baik itu dihitung. Fa in amilaha, kalau dia melakukan niat itu, katabtuha lahu asyra, aku mencatatnya 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 lipat kebaikan. Ini menunjukkan apa? Bahwa pekerjaan yang baik itu kualitasnya tidak sama antara satu dengan yang lain. Kita melakukan pekerjaan ibadah itu enggak sama kualitasnya. Ada yang dapat 10 kebaikan, ada 30, ada sampai, kata Allah, 700 lipatan. Bersedekah enggak sama, dapat 10, dapat 30, 100, 200, enggak sama. Tergantung dari nilai keikhlasan dan ketulusan. Wa idza hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha, kalau dia berkeinginan melakukan keburukan tapi tidak jadi melakukan, lam aktubha alai, aku tidak mencatat keburukan baginya. Fa in amilaha, kalau dia melakukannya, katabtuha sayyi'atan wahidatan, aku catat, kata Allah Subhanahu wa taala, keburukan satu keburukan saja. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kalau hanya saya ingin melakukan keburukan, maksiat ini, tapi enggak jadi, itu enggak dapat apa? Enggak dapat, kalau hanya keinginan enggak dapat keburukan, enggak dapat. Artinya enggak apa-apa. Tapi jangan niat, nanti kalau niat buruk terus ya akhirnya ya kesampaian juga. Kalau niat buruk itu langsung istighfar. Kalau sudah ada keburukan di hati itu, yang pertama istighfar. Langkah pertama itu istighfar dulu. Apa makna istighfar itu? Pertama, kalau istighfar itu bahasa Arab, artinya minta tutup. Ya Allah, jangan sampai terbuka, ini salah. Minta tutup. Dan yang kedua, minta tidak diadab, karena tidak ada kesalahan kecuali ada adabnya di dunia dan di akhirat. Itu aja. Astagfirullah menghilangkan itu. Jadi kalau istighfar itu maknanya yang pertama, minta ditutup, jangan dikasih tahu karena ini aib, ini bisa membuat harga diri saya tidak ada. Kemudian yang kedua, jangan diazab. Jangan diazab ya Allah dengan dosa ini. Al-Quran juga menunjukkan hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang berbuat kebaikan ia mendapatkan balasan 10 kali lipat.
Wa man jaa'a bisayyi'ati, dan barang siapa yang berbuat kejahatan, fala yujza illa mislaha, ia dibalas seimbang dengan kejahatannya. Wa hum la yudlamun, mereka sedikit pun tidak dizalimi atau tidak dirugikan. Ini artinya Allah itu melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana firman Allah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah." Jadi setiap tangkai terdapat 100 benih. Di 7 tangkai. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Ini permisalan Quran. Nanti setiap tangkai itu 100 benih, berarti 700. Dan benih, kenapa benih? Karena dia akan terus berkembang menjadi kebaikan baginya. Allah melipat gandakan itu. Allahu yudha'ifu liman yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Allah berfirman, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhifain." Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah, untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, disiram oleh hujan yang lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, artinya dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan gantinya kepadanya dengan lebih banyak. Ini semua adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah, sedangkan keadilan yang digariskan olehnya adalah bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakan. Artinya apa? Artinya Allah itu bisa memberikan pahala-pahala yang dihadiahkan kepada orang mati itu sesuai dengan kehendaknya. Jangan dibatasi itu. Jangan dibatasi. Paham mana yang ini begini. Kalau ada orang menghadiahkan, misalkan begini, ini saya hadiahkan sedekah saya ini untuk yang meninggal dari keluarga saya. Ini. Ya enggak apa-apa. Allah liman yasha kan memberikan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Yang penting sudah ada di sini. Nah, andai kan nanti enggak nyampe pun ya enggak ada masalah. Enggak nyampe pun enggak ada masalah. Ada yang bertanya kepada guru saya itu, saya mendengar Syekh Muhammad Hafizahullah tadi tentang orang menghajikan haji itu. Kan setiap melakukan sesuatu, tawafnya untuk fulan, wukufnya untuk fulan, sa'inya untuk fulan, lempar jumrohnya untuk fulan. Bertanya, kita ini yang ngerjakan dapat apa enggak dapat? Apa kita hanya capek toh? Makanya diganti uang ini gantinya menghajikan badal saya, bapak saya. Kata beliau, insyaallah mendapatkan pahala sebagaimana haji itu. Jadi walaupun hajinya untuk orang lain, insyaallah dapat pahala. Kata beliau begitu. Artinya beliau seakan-akan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Masa kamu yang sudah membantu dia enggak dapat sama sekali. Jadi insyaallah dapat. Seperti itu. Karena memang iskal kan. Ini eman ini, untuk saya sendiri aja atau siapa kan? Masa ini semua amalan saya untuk fulan, tawaf untuk fulan, ini untuk ini. Ya siapa yang mau suruh badali kan gitu. Makanya kalau yang benar itu biasanya badali orang itu agak mahal. Kalau yang ngapus itu biasanya murah-murah. Lupa seadanya Pak. Itu hati-hati. Ya ini apalagi tawar-menawar, jangan ini. Kenapa? Karena orang yang badali itu jelas tahu kan. Ini saya capek ini. Saya capek, mungkin pahalanya ya saya kasihkan ke dia semua. Jadi enggak gampang dia, enggak gampang. Wukuf itu kan wukuf itu enggak gampang. Ketat ya. Nah, wukuf di sana. Sedangkan dia niatnya begini, saya wukuf ini untuk fulan gitu kan. Seakan-akan dia wukufnya itu ya untuk orang itu. Jadi biasanya mahal kalau yang benar itu. Kalau yang enggak benar banyak.
gampang lah, bisa dinego. Allah. Makanya kalau mau menghadikan badal, kita punya niat misalkan punya lebih rezeki, cari orang yang benar-benar amanah dan ya kalau bisa panjang sendiri, ya kan, khususnya untuk membadali orang tua. Kan ada kadang-kadang orang nggak tahu caranya. Ini juga bahaya ini. Yang badali itu loh, caranya itu nggak tahu. Cara membadali itu nggak tahu. Nah, ini juga masalah. Ini merupakan keutamaan dan Allah telah memberikan keutamaan kepada anak-anak dan memasukkan mereka ke dalam surga meskipun mereka tidak pernah mengerjakan kebaikan. Ini saya sampaikan begini. Ada dalam Quran itu satu ayat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang yang beriman, anaknya beriman. Ada orang-orang setelahnya anaknya beriman, cucunya beriman ini. Artinya enggak murtad, enggak keluar dari Islam. Walladzina amanu, dia iman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, anak-anaknya, cucu-cucunya beriman semua, enggak ada yang keluar dari Islam. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau yang bapaknya ini saleh, ahli surga, anak-anaknya ini akan ikut itu. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', walaupun dia tidak melakukan amalan seperti bapaknya ini. Yang penting iman. Ini artinya apa? Berarti amalan bapaknya ini bisa narik dia gitu. Yang penting satu, sama-sama iman. Nah, kalau ini terjadi, kata Imam Qurtubi, bagaimana menurutmu dengan amal seorang mukmin, baik dari dirinya sendiri atau dari orang lain? Artinya amalan orang mukmin kan juga begitu. Dari orang lain artinya ada pengaruh, ada efek. Kalau ayat tadi bapaknya muslim, mukmin, anaknya muslim, mukmin, tapi kesalehannya tidak seperti bapaknya, digabungkan nanti. Digabungkannya kenapa? Karena derajat bapaknya bisa menarik anak-anaknya, kan begitu. Ini kan berarti ngefek ini bapaknya, orang lain maksudnya. Dan juga demikian. Ini ini bukan hadis ini bait. Sungguh indah perkataan yang mengatakan zur walidayka waqif ala qabrihima fa ka'annani bika qad qumilta ilaihima. Kunjungi kedua orang tuamu dan berhenti di atas kuburnya sejenak, maka seakan-akan engkau telah dibawa kepada keduanya. Artinya kamu itu dengan dia sudah tersambung. Makanya jangan lama-lama untuk mengunjungi ziarah kubur bapak ibu itu. Yang penting sesuai syariatnya saja, gitu kan. Jangan takut, enggak, saya enggak mau ziarah bapak ibu, enggak. Oh. Nabi pernah berhenti di pusara ibunya. Sebelumnya ibunya dibawa ke pusara bapaknya Abdullah. Apalagi ibu kita, bapak kita. Dikunjungi, berdoa di atasnya, ya sudah pulang setelah itu. Kan kita tahu kan di mana, walaupun ya setahun sekali kalau jauh. Jadi dikunjungi itu untuk menjadi penyambung antara anak ini dengan ibunya. Kalau di rumah, Ustaz, di rumah nggak apa-apa, tapi kan banyak dari sahabat Nabi SAW mengunjungi keluarganya ketika hari-hari, tapi memang nggak harus hari apa ya enggak, apa malam Jumat harus malam Jumat ya enggak, kapan. Di situ kita mengucapkan salam, berdoa, doanya meminta ampunan untuk berdoa. Sudah selesai. Begitu. Saya pernah ditanya pertanyaan aneh ya, tapi nyata. Di sini, Ustaz, bolehkah kita tidak memperpanjang kuburan? Saya pertama kan nggak paham ya. Maksudnya memperpanjang kuburan apa? BPKB atau nggak tahu saya. Kayak BPKB. Kalau nggak diperpanjang, Ustaz, apa? Dihilangkan? Gimana?
Oh enggak tahu. Jadi kayaknya tiap tiga tahun itu ada perpanjangan ya. Panjenengan saya boleh enggak? Ya memang saya enggak tahu, enggak ada perpanjangan kuburan tuh enggak ada. Jadi jangan tanya hukumnya, mau diperpanjang, mau dibodongkan ya. Apa surat-surat, ada surat-suratnya? Saya enggak tahu. Pertanyaan yang enggak dipahami itu karena kalau di tempat saya enggak ada perpanjangan kuburan tuh enggak ada. Hah? Ke putih ya? Ada surat-suratnya, ada. Yang perpanjang siapa? Oh dia. Kalau bayar, oh, kalau enggak, oh itu ada aturannya bang ya gitu ya. Ya, insya Allah. Itu ya aturan-aturan itu selama untuk maslahat, karena mungkin enggak cukup kan ya. Baik untuk kebaikan Bapak. Kalau panjenengan apakah dosa kalau enggak memperpanjang? Ya enggak dosa. Enggak dosa. Jadi kalau saya enggak memperpanjang enggak dosa. Enggak dosa. Apa saya enggak durhaka orang tua? Enggak. Punya utang. Saya enggak tahu ya. Jadi kalau hukum memperpanjang sama dengan STN juga begitu, enggak mau dibayar enggak dosa. Tapi kalau ditangkap jangan nyalahkan yang nangkep kan begitu. BPKB-nya enggak diperpanjang, ya enggak apa-apa. Tapi kalau ditangkap jangan nyalahkan yang nangkep karena itu aturan untuk kemaslahatan. Sama dengan yang di kuburan tadi, enggak diperpanjang enggak ada dosa. Tapi kalau ditimpui, ya kalau ditimpui ya jangan marah. Siapa yang nyuruh enggak memperpanjang? Ini mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan. Ya terserah panjenengan, artinya mau perpanjang mau enggak terserah panjenengan. Monggo. Kayak BPKB kendaraan lah. Kalau enggak punya uang jangan diperpanjang, wis enggak apa-apa. Tapi kalau ditangkap ya kasih aja gitu. Gila. Nggih, Pak. Monggo. Infak apa? Ya. Di mana? Masjid. Ya. Betul. Iya. Iya. Iya, ilmu manfaat itu namanya. Ilmu yang manfaat. Dapat dia. Monggo enggak apa-apa. Jadi andaikan tidak mau seperti itu enggak apa-apa. Jadi ini sudah dapat orang tua saya. Ini yang masalahnya kalau ada orang untuk orang tua tadi gitu yang dipermasalahkan. Jadi andai kalau ada orang ini untuk orang tua saya, ini yang dipermasalahkan. Bisa apa enggak? Ada yang mengatakan bisa? Enggak. Kalau yang tadi sepakat itu enggak ada perbedaan. Jadi orang tua mengajari apa anak-anak kebaikan, kamu belajar infak ini. Ternyata jadi kebiasaan dia, jadi ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir kepada orang tua yang mengajarkan tadi. Karena gara-gara dia sama orang mengislamkan orang, selama dia Islam, dia mendapat falahu ajru misli fa'ilihi. Ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya kan begitu. Man dalla ala hasanatin falahu ajru misli fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melaksanakannya. Ini ngajak orang berbuat baik, ternyata itu penyelam sudah mati, dia masih terus berbuat baik gara-gara jenengan dapat pahala. Manfaat itu gak ada perbedaan. Yang ada perbedaan kayak tadi itu. Kalau sekalian saya ini untuk orang tua ini boleh apa enggak? Padahal sudah dapat pada panjenengan. Ya, dapat dari ilmu bermanfaatnya tadi. Tapi untuk yang tadi itu uang yang ini untuk fulan, ya. Kan ada pahala tambahan selain itu. Itu ada yang menyatakan nyampe, ada yang menyatakan tidak nyampe. Monggo Pak. Ya.
9 bulan. Untuk menebus dosa ngelirik orang, dosa-dosa seperti itu hilang itu sebenarnya. Artinya panjenengan ngelirik orang, muncul sesuatu, itu dosa kecil. Saya tidak ada dalil yang menyatakan itu. Harus 9 bulan ini gak ada. Oh, kalau mengkodoknya iya, mengkodok wajib itu. Mengkodok puasa itu hukumnya wajib. Iya, kalau secara pasti begini, saya ini mukallafnya dulu kelas 2 SMP, itu kan. Kelas 2 SMP saya nggak puasa Ramadan, sering bolong, kadang puasa, kadang enggak. Kelas 3 SMP ya kayak yang begitu, enggak full. 1 SMA tambah parah. Baru kuliah sudah mulai agak baik, menikah karena dimarahin istri, baru full. Hanya ngitung dia, ngitung berapa tahun sekian, puasa sekian, berarti saya ini harus puasa 9 bulan. Jadi seakan sudah, berarti saya 9 kali 3 itu berapa itu? 27. Ya, 270 puasa saya tinggalkan. Setelah 9 bulan, boleh itu. Dosa apa? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan. Tapi kan enggak harus itu kan, harus puasa terus. Jadi tidak ada batasan harus puasa sekian. Kalau kamu ingin dosanya selesai, puasa 9 bulan enggak ada. Enggak ada. Ada di syariat itu enggak ada. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut kalau melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, itu hukumnya 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau 9 bulan enggak ada aturan harus 9 bulan, enggak ada. Saya puasa Daud supaya dosa-dosa diampuni, enggak apa-apa, boleh. Saya puasa 9 bulan supaya dosa-dosa diampuni, boleh. Tapi apakah 9 bulan ini harus seperti yang enggak ada. Sejauh yang saya ketahui enggak ada. Kalau seperti 2 bulan berturut-turut itu kan syariat. Jadi sesuatu yang tidak ditentukan oleh syariat itu tidak menjadi satu yang harus mengikat kita. Andai kan dia mau puasa, ya monggo enggak apa-apa, itu kan kebaikan. Yang penting jangan merubah-rubah. Saya puasa hanya sahur pisang. Jangan pisang, selain pisang. Ini namanya membuat aturan sendiri. Pokoknya kalau bukanya harus ketelo. Kalau enggak ketelo jangan buka. Nah ini namanya buat aturan-aturan sendiri. Ini enggak perlu seperti itu. Kita orang awam yang normal-normal saja. Nggih. Sekali. Secara hukum fikih, orang haji berapa kali itu boleh. Kemudian dianjurkan sebagian ulama, orang itu kalau masih setelah haji masih punya uang, haji lagi 2 kali. Yang wajib sekali kan. Andaikan oleh Allah dikasih kesempatan haji untuk dirinya sampai 2 kali. Jadi hajinya kalau bisa 2 sekali, kalau bisa sekali cukup kan.
Jadi secara fikih hukumnya boleh. Mau untuk menghajikan orang sudah bisa. Untuk dirinya sendiri ada yang menganjurkan. Kalau masih 2, kalau 3 itu baru bisa. Sebaiknya untuk yang lain lah. Kalau masih 2 kali ini masih untuk dirinya. Nah, kebolehan inilah kemudian yang mengembalikan kepada masing-masing kita. Enggak, saya mau haji itu saya sendiri, enggak apa-apa, Bu. Ya kan panjenengan nanya afdalnya ya. Karena masalah ini berkaitan dengan personalia, artinya masing-masing punya pemikiran sendiri ya. Selama itu boleh, silakan dikembalikan. Kalau memang maslahatnya menurut panjenengan menghajikan orang tua, ya silakan. Jadi apa yang terjadi dari cerita-cerita, ada orang itu haji sekali, kemudian kalau dia punya uang dikasih ke fakir miskin, itu kan kembali ke masing-masing. Andaikan dia mau haji pun nggak ada yang menyalahkan. Apa salahnya? Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Punya uang, pokoknya saya mau haji lagi karena rindu. Hati saya ini kering kalau haji sendiri nggak. Sama dengan umroh itu. Saya sebenarnya nggak apa-apa mau umrah berapa kali nggak apa-apa, karena mungkin di sana dia mendapatkan penguatan tauhid. Di sana dia yang sebelumnya di sini sibuk dengan dunia semata, di sana dia kembali fokus kepada Allah. Kenapa dilarang? Artinya begini, umroh terus fakir miskin, dan kenapa nggak ada? Ketimbang nggak umroh. Orang itu anjuran Nabi kok umroh itu boleh kapanpun dan saya yakin orang yang baik yang sering umroh. Karena memang pertama punya uang kan. Kalau orangnya baik, mesti di sana itu ingin fokus kepada Allah, mesti. Saya kalau umroh itu selama nilahi fokus kepada Allah, ingin benar-benar kembali kepada Allah di 2 tempat suci itu. Kan begitu tujuannya, bukan untuk yang ya bangga-banggaan apa enggak. Mesti orang baik itu kalau umroh itu mesti gitu, ingin kembali kepada Allah. Rindu kehusyuan di Haramain, itu yang saya katakan, yang sering saya dengar ya begitu. Yang umroh terus itu ya tujuannya harus begitu, rindu kehusyuan bermunajat bersua dengan Allah di 2 tempat terbaik di dunia itu. Jadi kembali kepada masing-masing, tapi hukumnya mubah, boleh saja. Jadi kembali kepada dirinya masing-masing, kalau apakah dia mau menghajikan atau tidak, kembali kepada Subhanallah.